Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa Allah tidak memerintahkan seseorang untuk bernasar sebagai seorang nasir. Akan tetapi, siapapun dapat saja melakukannya, tetapi dengan penuh sukarela. Persyaratan yang harus dimiliki oleh orang yang akan mengambil nasar sebagai seorang nasir, yaitu ia tidak boleh minum anggur, ia tidak boleh mencukur rambutnya, dan bahkan ia tidak boleh menyentuh mayat. Dan yang harus kita ingat adalah bahwa sekali seorang bernasar sebagai nasir, maka dia harus menepatinya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang menolong kami dan memungkinkan kami pada kesempatan ini untuk kembali dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam waktu yang ada depan kami dalam pimpinan Tuhan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan melihat kitab Bilangan pasal 6 ayat 6-7, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Bahkan apabila mati ayahnya ataupun ibunya, saudaranya laki-laki ataupun saudaranya perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka, sebab tanda kenasiran bagi Allahnya ada di atas kepalanya. Saudaraku, kita membaca dalam pasal 5 bahwa seorang penderita kusta itu akan dibawa keluar dari perkemahan dan juga siapapun yang tercemar karena mayat orang. Anda lihat, dunia adalah tempat kematian. Menurut saya, orang dapat berkata bahwa kematian itu merupakan tanda paling dalam yang ada dalam dunia saat ini. Kematian merupakan meterai dari bumi yang terkutuk oleh dosa, dan ini merupakan penghakiman yang dinyatakan Allah. Karena dosa, kematian datang ke dalam dunia. Sehingga mau tidak mau, dosa itu harus diselesaikan karena upah dosa adalah maut. Seorang nasir tidak boleh menyentuh mayat orang. Ia harus dipisahkan dari dunia. Tuhan yang harus dinomorsatukan di dalam hidupnya. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 10 ayat 37 demikian. Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia pun tidak layak bagiku. Kita melihat di sini bahwa Allah itu harus ditempatkan di atas orang-orang yang paling dikasihinya. Allah memiliki prioritas utama. Ingatlah bahwa nasar ini bersifat sukarela. Allah tidak memerintahkan orang-orang itu untuk melakukan nasar sebagai seorang nasir.
Akan tetapi, bila seseorang ingin mengambil nazar itu dan mendedikasikan hidupnya kepada Allah, maka ia dapat saja melakukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Anda menemukan sukacita Anda di dalam Tuhan? Apakah Anda rela menanggung malu bagi Allah untuk merendahkan diri bagi Dia? Apakah Anda rela mendahulukan Allah di dalam segalanya dalam hidup ini? Anda lihat, walaupun orang percaya masa kini tidak mengambil nazar sebagai seorang nazir, ada tawaran untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Ini merupakan suatu tindakan sukarela. Ini merupakan suatu dedikasi yang penuh. Anda tidak dapat mentabiskan diri Anda sendiri. Hanya Allah lah yang dapat menabiskan Anda. Sebenarnya apa yang perlu kita lakukan ialah datang kepada Allah dengan tangan kosong, tidak mempersembahkan apapun kecuali diri kita sendiri kepada Allah melalui pengabdian, ibadah, kasih, pelayanan, dan juga waktu kita. Saudaraku, kadang-kadang ketika Anda berpihak kepada Allah, Anda akan mendapati bahwa Anda harus berdiri sendirian. Allah harus menjadi yang terutama dalam hidup Anda. Ada banyak orang saat ini yang berbicara tentang orang Kristen yang ditabiskan, namun mereka tidak berani melakukan apa-apa yang akan menyinggung perasaan kelompok kecil dalam gerejanya. Mereka takut mendapati dirinya berada di luar ruang lingkup gereja yang sebenarnya jauh lebih baik bagi mereka karena kelompok-kelompok gerejawi ini bukan berasal dari Allah dan bahkan dapat saja bersikap sangat kejam. Namun ada orang yang berpikir bahwa mereka sudah ditabiskan, yang tidak memiliki kekuatan atau stamina untuk bertahan menghadapi kelompok seperti itu. Jadi, mereka ikut bergabung dengan kelompok seperti itu. Jika Anda ingin menyerahkan diri Anda kepada Tuhan, maka biar bagaimanapun Kristus tetap harus diutamakan. Selanjutnya bilangan 6 ayat 8 firman Tuhan mencatat, selama waktu kenazirannya, ia kudus bagi Tuhan. Saudaraku, saya berpendapat bahwa banyak orang saat ini yang kehilangan suatu berkat yang besar di dalam kehidupannya. Mungkin bahkan sekarang Anda sedang menghadapi pencobaan. Mengapa Anda tidak memisahkan diri Anda khusus bagi Allah? Jika Anda seorang Kristen, serahkanlah hidup Anda kepada Allah melalui suatu cara yang pasti. Tindakan itu tidak akan menghilangkan pencobaan itu, tetapi setidaknya akan membuat Anda lebih mampu untuk bertahan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28 dan 29 demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pukullah gandar yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Adalah indah untuk sepenanggungan dengan Allah. Selanjutnya ayat 9 dan 10 dari bilangan pasal 6 ini menyatakan demikian. Tetapi apabila seseorang mati di dekatnya dengan sangat tiba-tiba, sehingga ia menajiskan rambut kenazirannya, maka haruslah ia mencukur rambutnya pada hari pentahirannya, yaitu pada hari yang ke-7, haruslah ia mencukurnya. Pada hari yang ke-8, haruslah ia membawa 2 ekor burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Allah ternyata sangat serius dengan orang-orang yang bernazar kepada Dia. Jika seorang nazir tercemar, maka ia harus mempersembahkan sebuah korban. Allah tidak membutuhkan suatu nazar. Namun ketika suatu nazar dicanangkan, Allah berharap bahwa nazar itu ditaati dan adalah masalah serius bila nazar itu dilanggar. Saudara, saya yakin ada banyak orang Kristen yang menjanjikan banyak hal kepada Allah yang tidak pernah dilakukan dengan benar.
dan hal itu menjelaskan keadaan rohani yang menyedihkan pada saat ini. Melalui tahun-tahun pelayanan saya telah mengamati ada orang-orang yang datang ke gereja setiap hari Minggu dengan semangat kerohanian yang begitu menyala-nyala. Mereka kelihatannya begitu kudus, sehingga kelihatannya kehidupan mereka seperti malaikat. Namun saudaraku, ternyata orang-orang ini akan selalu mengecewakan Tuhan. Iman mereka akan hancur berantakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang dewasa ini yang tidak mau lagi berjanji kepada Allah karena mereka takut untuk tidak dapat menepatinya. Orang saat ini takut berurusan dengan Allah. Mereka tidak mau menyerahkan diri kepada Allah. Saya percaya bahwa inilah salah satu alasan mengapa orang kehilangan berkat pada saat ini. Memang benar, Allah memberikan banyak rincian di sini untuk mengungkapkan bahwa Ia memang berharap kita akan mengikuti setiap rincian tersebut. Juga benar bahwa kita tidak boleh berjanji kepada Allah dan kemudian memutuskan untuk melakukan hal yang lain. Akan tetapi saudaraku, jika kita membuat suatu perjanjian dengan Allah dan menaatinya, maka Allah akan memberkati. Allah sangat serius dan sangat praktis tentang hal ini, dan seharusnya kita pun demikian. Allah selalu memberkati jika kita setia kepada Dia dan terhadap janji yang kita ikrarkan kepadanya. Dan saudara, kita melihat di sini ada suatu pelajaran rohani yang besar bagi kita. Dan ini tentu saja adalah sesuatu yang seharusnya Anda renungkan dengan sangat serius pada saat ini. Kemudian selanjutnya, Bilangan 6 ayat 22-27, firman Tuhan menyatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Saudaraku, di sini kita mendapati Tritunggal dalam Perjanjian Lama. Allah Bapa adalah sumber dari semua berkat. Tuhan Yesus adalah Dia yang menyinari kita dengan wajah-Nya. Dan Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya ke atas kita dan memberi kita damai sejahtera. Dan ini adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk dapat datang kepada Allah dan kemudian mengalami damai sejahtera. Allah adalah Dia yang membuat hal-hal ini begitu nyata di dalam hati kita. Allah Tritunggal memberkati mereka. Saudara, sensus itu telah dilaksanakan dan mereka semua mengetahui silsilah mereka masing-masing. Panji-panji telah dinaikkan. Jadi, mereka semua tahu di mana posisi mereka. Mereka harus mengikuti panji mereka dan mereka harus berkemah di tempat yang sudah ditetapkan dalam perkemahan dengan suku bangsa dan keluarga mereka. Perkemahan itu harus ditahirkan. Kini Tuhan memberkati mereka. Saudaraku, banyak gereja saat ini yang tidak mengalami berkat Allah. Masalahnya ialah karena mereka belum siap untuk mengadakan perjalanan di padang gurun. Mereka berupaya untuk memulai tanpa terlebih dahulu mengatur segala sesuatu pada tempatnya. Mereka serupa seperti seorang prajurit yang lupa memasang ikat pinggangnya pada suatu pagi. Percayalah saudara, adalah sesuatu hal yang sulit untuk berbaris dan membawa sebuah senapan tanpa ikat pinggang dan alat penyangga. Namun, ada gereja-gereja yang seperti itu. Mereka memulai sebelum segala sesuatu diatur dengan baik sebelumnya. Oleh karena itulah saudaraku, kenalilah silsilah Anda, yaitu mengenali Anda sebagai anak Allah. Kenalilah standar Anda,
kenalilah karunia Anda, dan pergunakanlah semuanya itu bagi Allah. Dan selain itu, jagalah supaya hidup Anda tetap tahir. Sungguh suatu berkat luar biasa tersedia di sini. Allah Bapa memelihara kita. Anak menghadapkan wajahnya untuk menyinari kita, dan Ia adalah terang dunia. Allah Roh Kudus memberi kita damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini kita memasuki bilangan pasal yang ke-7. Di sini kita mendapati 89 ayat, dan tahukah Anda, ayat-ayat ini membicarakan hal apa? Ayat-ayat ini membicarakan tentang pemberian para pemimpin. Mereka memberi nomor pada setiap barang yang mereka bawa. Dan ini benar-benar sebuah pasal yang monoton karena pengulangannya terjadi berulang-ulang. Semua nama para pemimpin disebutkan dan kepada kita diceritakan dengan tepat apa yang diberikan mereka masing-masing. Dan saudara, tentu saja pasal ini memiliki sebuah pesan yang sangat penting bagi Anda dan juga saya. Mari kita mulai melihat satu persatu dari bilangan pasal yang ke-7 ini. Secara khusus kita akan mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Ini pembacaan yang agak panjang, tapi saya akan membacakannya untuk Anda. Firman Tuhan menyatakan demikian. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya lah itu dengan segala perabotannya. Juga mezbah dengan segala perkakasnya. Dan setelah diurapi dan dikuduskan semuanya itu, maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka, mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Sebagai persembahan yang dibawa mereka ke hadapan Tuhan, 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin, 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Terimalah semuanya itu dari mereka, supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing." Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu dan memberikannya kepada orang Lewi. 2 kereta dengan 4 ekor lembu diberikannya kepada Bani Gerson sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka. Dan 4 kereta dengan 8 ekor lembu diberikannya kepada Bani Merari sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentabisan mezbah. Pada hari mezbah itu diurapi, para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu. Selanjutnya bilangan 7 ayat 11-17, Tuhan berfirman kepada Musa, "1 pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahannya untuk mentabiskan mezbah itu. Yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Aminadab dari suku Yehuda. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapusan dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu. 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Nahason bin Aminadab. Saudaraku,
Apakah Anda mengenal orang yang bernama Nahason ini? Secara pribadi saya tidak tahu. Apa yang saya ketahui tentang orang ini ialah bahwa ia mempersembahkan pemberian-pemberian itu. Tetapi Allah mengenal dia, dan Allah mencatat pemberian-pemberian yang dibawanya. Kini orang berikutnya datang. Bilangan 7 ayat 18 mencatat, pada hari kedua, Netaneel bin Zuar, pemimpin suku Isakar, mempersembahkan persembahan. Saudaraku, tahukah Anda apa yang dilakukannya? Ia melakukan hal yang sama, yaitu membawa persembahan yang sama. Lalu tidak dapatkah Alkitab hanya memberi tanda idem untuk pemberiannya? Tidak dapatkah Roh Allah berkata bahwa pemberiannya sama? Tidak, saudaraku. Roh Allah mencatat dengan sangat saksama dan secara terinci apa yang dibawa oleh setiap orang. Setiap orang didaftar sesuai dengan namanya, dan sepanjang yang saya ketahui, inilah yang pernah dilakukannya bagi Tuhan. Seluruh pasal yang panjang ini adalah tentang orang-orang ini dan apa yang mereka berikan kepada Tuhan. Bahkan kita melihat sini bahwa sebuah sendok ukupan pun dicatat. Tetapi Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 3, "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu." Dan banyak orang tidak ingin tangan kanannya mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kirinya karena kedua tangannya memberikan begitu sedikit bagi Tuhan. Mereka seharusnya malu pada kedua tangan mereka, baik kanan maupun kiri. Namun, saya mempunyai berita bagi Anda. Sekecil apapun pemberian Anda, Tuhan akan mencatat apa yang Anda lakukan baginya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa Injil Lukas menyatakan bagaimana Tuhan duduk mengamati kotak persembahan pada suatu hari. Apakah menurut Anda Tuhan Yesus memiliki rasa ingin tahu yang besar? Tentu saja. Ia adalah Tuhan kemuliaan dan Tuhan bait Allah, sehingga ia mengamati bagaimana orang memberi. Orang kaya memberikan pemberian yang mewah. Ada pemberian-pemberian besar dan Yesus juga mencatatnya. Kemudian ia mengamati ada seorang janda yang memberikan 2 uang tembaga. Sebagai perbandingan dengan kekayaan bait Allah itu, dengan kerumitan dekorasi dan juga dengan kekayaan bait Allah, maka pemberian janda ini sebenarnya tidak akan menambah apa-apa. Namun kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak berpikir demikian. Janda ini memberikan semua yang dimilikinya, dan bagi Yesus, pemberian janda ini merupakan suatu pemberian yang terbesar dari semua pemberian. Pemberian itu dicatat di surga. Anda harus yakin akan hal itu. Saudaraku, Yesus tahu dengan tepat apa yang Anda berikan kepadanya, dan Ia tahu berapa banyak yang Anda simpan untuk diri Anda sendiri. Saya tidak menyukai pembicaraan bernada saleh dari beberapa orang yang mengatakan bahwa apa yang mereka berikan adalah hanya urusan antara mereka dengan Tuhan. Saya bertanya-tanya, apakah mereka menyadari bahwa Tuhan mencatat semua yang mereka berikan? Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Bilangan ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan tolong kami Tuhan agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami, pendengar program ini secara khusus Tuhan, yang mengalami pergumulan, persoalan hidup,
yang mengalami kelemahan tubuh, satu persatu Tuhan Engkau menilik mereka, satu persatu Engkau jamah mereka, Engkau memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh melihat dan merasakan betapa setianya Tuhan memelihara setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, bila ada pertanyaan atau Anda mendapat berkat rohani setelah mendengarkan program ini, silakan kirim respon Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 222 000 460. Saya ulangi, 081 222 000 460. Kami tentu sangat terbuka dan juga sangat senang jika Anda mau meresponi program ini. Dan akhirnya saya, Yosias Dandra, mohon diri dari ruang dengar Anda. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Anda.